Presentasinya? Sudah. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Fajar, dan teman-teman semua. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Albert. Kalau di internet biasanya saya pakai nama ini ya, pakai nama Albert Yang ya kalau di internet. Jadi kalau teman-teman mau cari saya pakai nama itu saja, itu @gober itu nick saya. Sebelumnya saya cerita dulu pengalaman saya bukan dari filsafat ya. Jadi teman-teman ekspektasinya untuk presentasi kali ini jangan tinggi-tinggi. Saya S1-nya biotek, kemudian sekarang sedang S2 di bioetika. Jadi mungkin omongannya nanti agak-agak IPA-IPA gitu ya, bukan filsafat melulu gitu. Oke, ini topik saya. Saya kasih judul refleksi multidimensional setahun pagebluk. Pagebluk itu wabah, terus setahun ya karena memang kira-kira sudah setahun ya di dunia ini untuk COVID. Kemudian kenapa kok multidimensional? Sebetulnya presentasi ini saya susun kondensasi ya dari sebuah serial yang saya tulis di blog. Itu panjangnya ada 10 episode, tapi kemudian saya singkat untuk dimasukkan ke Filoface ID, dan syukurlah keterima. Langsung saja yang pertama, ketika kita awal-awal tahun ya, sekitar bulan Maret, bulan April, itu ada perdebatan di bumi Eropa sana. Ya, teman-teman pasti kalau filsuf-filsuf udah pada kenal ya, kalau saya baru kenal ketika menulis refleksi ini. Satunya Agamben dari Itali, dan satunya Zizek. Kalau Zizek mungkin anak-anak yang suka baca ke kiri-kirian edgy-edgy agak familiar ya. Mereka berdua berdebat soal dehumanisasi manusia, terutama ketika penanganan pandemi ini. Ketika penanganan pandemi di Eropa itu berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Cina pada awal-awalnya. Jadi di Cina itu terjadi kekarantinaan ya, dan di Eropa pun ketika akhirnya masuk wabah itu masuk di Eropa, negara-negara Eropa mengikuti apa yang dilakukan oleh Cina. Kemudian oleh Agamben dia mengkritiknya bahwa sebetulnya ketika kita melakukan kekarantinaan itu kita mengambil hak hidup, tapi hak hidup di sini dia mengkarakterisasinya dibagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Mungkin kalau teman-teman yang paham tentang ini ya, perbedaan antara hidup sebagai vivo ya, hidup apa ya, kalau di sini Agamben menggunakan bio dan zoe. Kalau zoe itu hidup seperti hewan atau naked life, jadi hidup itu mekanisme fisiologis begitulah. Sedangkan kalau bios itu hidup peradaban. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bios dan zoe ini, kalau zoe itu hidup, kemudian kalau bios itu kehidupan, mungkin seperti itu. Jadi Agamben itu mengkritik kita kekarantinaan, kita nggak bisa keluar-keluar lagi, kita di rumah terus dan sebagainya. Kita nggak hidup ini sebetulnya, kita tidak bisa menjalankan kehidupan, itu biosnya. Tapi zoe-nya itu kita tetap bisa bernapas, tetap bisa makan dan sebagainya. Jadi sekarang kehidupan itu menurutnya menjadi hak politik. Nah, ketika kita ngomongin hak politik, kehidupan, wah kita bisa baca-baca ulang ya karya Michel Foucault ya. Dia ngomongin waktu itu tentang biopower dan biopolitics, terutama di refleksinya dia pada saat itu pandemi di Inggris kalau nggak salah, atau Black Death atau apalah itu, saya juga pemula ya. Jadi ketika baca itu dia berkata, wah ini pandemi ini akan menyebabkan pengambilan hak-hak tertentu, pengambilan bios. Jadi orang-orang itu tidak bisa memiliki kehidupan yang seperti biasanya. Akan tetapi apa ya, pendapat Agamben ini kemudian direspon sama Zizek. Zizek bilang di bukunya yang baru itu, yang saya pun belum baca juga, tetapi saya baca reviewnya sih. Ketika kita mau hidup, mau menjalani kehidupan, kita harus terlebih dahulu hidup. Sebelum kita melindungi zoe, sebelum kita melindungi bios, kita harus dulu melindungi zoe. Jadi kekarantinaan itu sendiri sebetulnya bukan apa ya, bukan merenggut atau
mempermasalahkan arti kehidupan kalau menurut Zizek, tapi itu bentuk solidaritas global untuk melindungi lebih banyak Zoe. Kita mengorbankan bios kita, begitu. Jadi kita memahami lah apa yang dikritik oleh Zizek ini kepada Agamben. Akan tetapi ini menyebabkan perdebatan lagi. Memang Agamben betul juga sih, nggak salah juga kritiknya dia kalau bios kita itu direnggut. Jadi sebetulnya kita akan berbicara lebih lanjut, definisi kerja kehidupan itu deskripsi benda atau uraian proses. Kalau saya mau ambil contoh di sini dengan thought eksperimen ya, iklan-iklan hand sanitizer itu ngomongnya 90% dapat membunuh virus. Padahal menurut biologi virus itu bukan benda hidup. Virus itu benda mati. Kenapa dia bisa membunuh virus? Virus itu apa? Kenapa kok dia disebut benda mati? Kenapa dia nggak hidup? Padahal dia bisa berkembang biak dan sebagainya. Ah, itu bisa diperdebatkan lagi nanti. Itu konsekuensi pertama dari filsafat dan terutama natural philosophy ya, filsafat alam. Yang kedua, saya mau omongin refleksi di masalah mitopoetik. Mitopoetik dari dua kata, mito, mitos, kemudian poetik, puisi. Ya berarti apa nih, karya sastra ya, yang ada mitos-mitosnya gitu. Ketika kita ngomongin proses biologi, jelas ya di Darwin itu dia pernah menuliskan, saya mengutip Darwin, kalau mekanisme-mekanisme alam itu tidak berjalan dengan campur tangan sesuatu yang supranatural. Itu menurut dia, menurut Darwin, mekanisme alam itu berjalan bebas nilai. Jadi itu mekanisme seleksi alam itu berjalan seperti itu, seperti ada dengan sendirinya. Masalahnya sekarang kita di kondisi pandemi, kita seringkali mendengarkan narasi bahwa, wah kita harus melawan pandemi, corona musuh bersama, atau apa ya, oh ini kutukan dari Tuhan, atau ini adalah perlawanan alam karena kita sudah merusak alam dan sebagainya. Jadi kita melakukan personifikasi, dan itu sendiri sudah diteliti sepanjang sejarah budaya. Kalau alam itu dianggap sebagai agen perusak, ya. Jadi ada dewa-dewa perusak, kemudian ada apa ya? Ada Tuhan yang marah seperti itu. Jadi sebetulnya akan muncul lagi diskusi apakah agama dan sains ini dalam menjelaskan alam itu hanya produk sastra. Sebagai contoh kita ambil ya, untuk melindungi manusia, kita melakukan personifikasi itu dalam bentuk eksklusivitas dan rasa takut. Contohnya, ketika awal-awal pandemi muncul, itu di berbagai negara-negara barat itu terjadi rasisme dan xenofobia terhadap orang-orang keturunan Asia. Ya, nggak peduli dia orang Korea, orang Jepang, orang Cina, orang Malaysia, dianggapnya mereka pembawa virus gitu loh, pembawa corona. Jadi dibilang virus Cina, itu yang pertama, contoh pertama. Kita menganggap itu hal yang asing dan kita takut gitu. Itu mekanisme pertahanan diri kita sebetulnya kalau menurut proses Darwinian. Tapi itu dijadikan sastra, dijadikan narasi, oh itu musuh. Yang kedua, itu pembuatan perbatasan-perbatasan. Contohnya sih kayak kita menutup perbatasan ya, nggak boleh travel ya, ada travel ban dan sebagainya. Itu eko juga dengan politik. Tembok Meksiko ya, temboknya Trump, kemudian tembok Berlin. Itu kita menganggap kita di sini dan dia di sana itu berbeda. Itu kita bisa belajar dari alam. Ketika tanaman mengalami perlukaan, misalnya ada dahan yang kita gunting, itu kan ada luka, ada ancaman dari lingkungan yang akan masuk ke tanamannya. Dan itu tanaman itu meresponsnya bagaimana? Ini ada ancaman, kita akan menutup luka ini dengan apa? Misalnya dengan getah. Atau sel-sel yang terluar itu akan bunuh diri supaya virus atau penyakit itu tidak sampai ke sel-sel yang bagian dalam. Jadi dia kompak, oke, saya sudah terinfeksi, saya mati aja mendingan. Itu kalau dari tanaman loh ya, kalau manusia beda lagi. Itu refleksi ke alam dan sastra. Kemudian selanjutnya itu refleksi ini ya, politik, ekonomi, sosial. Ada pergeseran kiblat yang kita bisa lihat selama pandemi ini setahun. Kalau teman-teman lihat ini dua tokoh ini, ya kalau yang besar itu terkenal ya, Chomsky ya. Saya pun juga bukan pembaca Chomsky, tapi pembaca review-review atau interview-interview saja, kuliah singkat dan sebagainya. Yang atas itu Han Byung-chul,
Dia orang Korea, kemudian dia bekerja sebagai filsuf di Swiss. Mereka berdua ini berdiskusi tentang penanganan pandemi di perbedaan antara timur dan barat. Mereka melakukan ini ya, dikotomi ya, untuk mensimplifikasi apa yang terjadi di dunia ini selama fenomena kekarantinaan. Nah, eh, di sini kita bisa melihat awal-awal pandemi itu orang-orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ada yang sampai siap-siap untuk bunker kiamat lah, dan mereka udah siap-siap apa ya, menumpuk makanan kaleng, kemudian beli tisu, beli alkohol banyak-banyak, dan itu dijelaskan oleh objektivisme yang terkandung nilai-nilai ini di karya sastranya Ayn Rand. Ini sendiri kita nggak bisa prediksi, karena selama ini ya kasus-kasus yang kayak kejatuhan ekonomi dan sebagainya itu berpola dalam sejarah. Tetapi pola ini nggak bisa diprediksi sekarang, menurut Black Swan Theory yang ditulis oleh Nasib Taleb, karena mobilisasi manusia yang terlalu besar. Kalau zaman dulu, oh Spanish flu dan sebagainya, itu mereka ya cuman segitulah. Pada saat itu besar, tapi dibandingkan sekarang nggak ada apa-apanya. Sekarang ini besar karena manusia mobilitasnya sangat tinggi, liburan, bisnis trip dan sebagainya. Jadi ini kita nggak bisa prediksi, sehingga casualty-nya tinggi nih. Kemudian kalau kita hubungkan di narasi-narasi Eropa itu ada perdebatan ya antara Agamben dan Zizek itu. Menurut Agamben memang agak sesat ya kalau dia bilang nggak usahlah kekarantinaan itu melanggar BIOS, dan dia bilangnya biar herd immunity aja. Tapi yang terjadi herd immunity di Swedia pun nggak sukses-sukses amat. Yang kita lihat herd immunity walaupun nggak sukses, tapi tetap aja muncul narasi itu karena berdasarkan filsuf utilitarian ya, kalkulus manfaat, lebih baik beberapa lapisan masyarakat dikorbankan untuk mempercepat pandemi selesai. Itu tetap muncul. Kenapa kok tetap muncul? Karena kontrak sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah, itu nanti apa ya? Pemerintah mau ngomong apa, mau dikarantina bagaimanapun, publik itu nggak percaya, dan udahlah apa sih ini? Yang kalau nggak salah kemarin saya dengar ada yang ngomongin pembangkangan sipil ya. Mungkin itu ada hubungannya sama ini. Karena apa? Faktor ekonomi, teman-teman. Ketika mereka dipaksa di rumah, itu hanya orang-orang yang sudah punya tabungan. Kalau mereka nggak punya tabungan, ya mereka nggak bakal bisa di rumah saja. Mereka pasti terpaksa untuk kembali keluar. Jadi ini menurut Chomsky adalah kegagalan kolosal dari sistem neolib. Itu menurut Chomsky. Nah, menurut Han Byung-chul, komunitarianisme di daerah China sana itu sedang diuji. Komunitarianisme itu bagaimana? Jadi identitas individual itu tetap ada, tetapi identitas individual ini dikalahkan oleh identitas komunitas. Jadi seperti studi kasus ya, ini emergensi koloni semut. Kalau kita bilang jangan koloni semut deh, kita susah bayanginnya karena nggak semua teman-teman ini apa ya, latar belakangnya biologi, nanti bahasanya susah. Kita bilang Wuhan aja. Di Wuhan orang-orang tuh tidak bilang saya ini nggak bisa makan, atau saya ini susah kalau nggak ngafe atau nggak nongkrong atau sebagainya. Mereka nggak bilang seperti itu. Beda dengan di Barat. Kalau di Barat individualismenya tinggi. Jadi mereka bilang, oh saya ya saya ada untuk saya. Tetapi kalau orang Wuhan tidak. Di awal-awal pandemi itu saya dengar ada video ya, ada tulisannya mereka saling mendukung. Lalu ada teriakan-teriakan kayak Wuhan Ciayo, artinya Wuhan semangat gitu. Nah itu apa ya? Mereka mengesampingkan identitas individunya, mengorbankan identitas individunya demi komunal. Jadi dia menganggap, oh aku orang Wuhan, aku perlu membantu usaha pemerintah menekan laju penularan COVID. Begitu. Jadi ini menurut Han Byung-chul ini sesuatu yang perlu dicermati nih. Apakah nanti akan terjadi pergeseran kiblat? Selama ini kan negara-negara barat itu kelihatan wah keren, maju dan sebagainya. Tapi penanganan pandemiknya menurut Han Byung-chul lebih bagus di China yang punya rasa komunitarianisme yang tinggi. Begitu. Nah, masalah ini kemudian saya coba kaitkan dengan latar belakang saya sebagai saintis ya. Jadi ada hegemoni saintifik yang terlihat. Kalau selama ini kita lihat di negara-negara otoritarian ada pengintaian, ada pengumpulan data dan sebagainya.
privasi jadi tidak terlindungi lagi. Beda dengan di barat ya, privasi sangat dilindungi. Ada kemarin itu GDPR di internet. Nah, ini kalau di China, menurut Han Byung-chul itu bagus loh penanganannya. Walaupun hak-hak sipil itu terbatas, tetapi penanganan massa itu lebih baik karena ada pengintaian. Karena itu bisa dikatakan dari diskusi-diskusi yang kemarin banyak sekali muncul kata datakrasi, ya, datakrasi dan revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Data dan informasi itu bisa kita anggap sekarang sebagai komoditas. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini, data dan informasi itu bukan hanya data pribadi atau informasi seperti ya informasi konten-konten yang kita buat di YouTube, di Instagram, di sosial media, bukan hanya itu, tetapi sains, informasi-informasi sains, jadi hasil percobaan ilmiah, pengamatan, korespondensi, jurnal, dan sebagainya, itu pun sekarang menjadi komoditas. Kita lihat lagi, ketika kita nulis skripsi atau disertasi atau tesis, daya tawar dari bisnis ilmiah raksasa seperti Elsevier ya, Science Direct dan sebagainya yang tidak open access. Jadi kita harus bayar. Itu kan mekanismenya aneh nih, questionable. Jadi kita sebagai kita sebagai penulis, kita yang punya informasi ilmiah, kita harus bayar publisher supaya artikel kita bisa dibaca. Akan tetapi, orang yang mau baca, itu juga harus bayar ke publisher kalau mau baca artikel kita. Begitu. Itu kan problematik. Kita harus bayar, yang orang yang mau baca juga harus bayar. Berarti publisher ini kan semacam mengeksploitasi komunitas ilmiah jadinya. Jadi yang saya lihat di sini selama pandemi, tren ini mulai dipatahkan oleh teman-teman yang mungkin yang suka nulis-nulis terus pakai paper yang open access, ya itu yang legal ya. Kalau open access kan berarti si penulis tidak membayar dan si pembaca tidak membayar. Kemudian peer-to-peer sharing, kita menggunakan sosial media khusus saintis seperti akademia waktu itu. Tapi akademia sekarang sudah kurang populer. Sekarang yang populer itu ResearchGate. Jadi kita nulis korespondensi ke penulisnya langsung. Kita kirim email ke penulis papernya langsung, tolong share ilmu Anda. Kemudian dia kasih PDF-nya. Nah, ini akan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu, virus corona itu bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lama. Ada SARS tahun 2002, 2003, ada MERS tahun 2016-an. Jadi sebetulnya corona itu bisa dicegah, itu menurut Bill Gates. Tapi kenapa tidak dicegah? Karena there's no profit in prevention. Tidak ada keuntungan ketika kita mencegah. Kita untungnya kalau kita mengobati, gitu loh. Itu seringkali yang bermasalah. Jadi yang terjadi di tahun ini, kenapa kok corona begitu cepat vaksinnya ditemukan dan bahkan sudah di-approve ya. Kemarin saya baca berita di Inggris itu sudah approve vaksin teknologi mRNA. Itu karena ada peer-to-peer sharing, tidak lagi dijembatani oleh publisher sains yang eksploitatif. Jadi ini memang Harari itu keluar terus karena memang sekarang lagi populernya Harari. Dia bilang di Homo Deus, kerjasama global adalah masa depan. Tapi saya ingin naikin satu diskurs lagi. Kerjasama global seperti apa? Apakah superorganisme atau holobiont? Dalam ilmu biologi ada dua teori ini. Kalau superorganisme itu artinya beberapa individu dia bekerja sama jadi satu, kemudian dia memiliki sifat yang tidak ditemukan di individu tersebut. Kalau dalam metafilsafat namanya emergent property. Jadi emergent property ini sifat baru yang muncul ketika individu yang bekerja sama itu tidak lagi bisa dilihat sebagai part-part yang berbeda, bagian-bagian yang berbeda. Itu yang pertama, superorganisme. Yang kedua itu holobiont. Kalau holobiont itu satu individu, dia memiliki kerjasama dengan individu di populasi yang lain. Misalnya manusia bekerja sama dengan apa yang di sekitarnya alam misalnya. Manusia bekerja sama di virus misalnya. Dalam dalam menyelesaikan masalah-masalah teknologi dan sains. Jadi kalau holobiont itu berbeda-beda individunya, tapi dia bekerja sama sebagai satu unit. Sedangkan superorganisme individunya sama, manusia saja misalnya, dan dia bekerja sama sebagai satu unit.
Nah, ini yang mau saya ambil sebagai refleksi. Selanjutnya, kan ini tema Philofest kan filsafat dari masa depan ya. Selanjutnya, itu bagaimana? Batasan kehidupan, seperti yang tadi diperdebatkan sama Zizek dan Agamben. Dalam metafilsafat itu diacak-acak lagi sama mereka. Jadi bagaimana sesuatu yang hidup atau tidak hidup, itu definisinya limitnya di mana? Batas di mana sesuatu itu menjadi hidup atau mati itu bagaimana? Seperti virus. Kalau di biologi sih virus. Tapi yang sekarang lagi populer, teman-teman teknologi, ngomongin AI. Jadi kapan AI itu dibilang dia sudah hidup dan punya hak-hak hidup? Ada yang bilang Turing test atau apalah itu, saya nggak ngikutin juga AI. Tapi ini patut dicermati. Selanjutnya akan banyak obrolan-obrolan tentang metafilsafat tentang kehidupan. Kemudian yang kedua, sains dan agama itu nanti akan ramai lagi yang diomongin. Nah, kebetulan hari ini debatnya tentang sains dan agama ya, yang nanti jam 7 kalau nggak salah. Nah, bagus juga nih, saya kebetulan tertarik banget sama topik ini. Tapi karena tadi ada narasi mitopoetik, maka dalam pembicaraan ini sastrawan dan seniman bakal ikutan. Itu di masa yang akan datang akan kembali hangat. Kemudian yang ketiga, obrolan-obrolan sosial politik itu akan naik daun. Masalahnya obrolan sosial politik yang selama ini kan ya humaniora, kemudian apa ya, IPS lah bahasanya. Di masa yang depan itu obrolan-obrolan humaniora itu akan meminjam banyak istilah sains. Ya seperti Michel Foucault tadi ya, biopower. Ketika kita memiliki kontrol atas kehidupan, kamu boleh beranak atau kamu nggak boleh beranak, ya itu nanti akan menimbulkan konflik-konflik sosial politik yang baru dan bisa diobrolin lagi di masa setelah pandemi ini. Terutama kan kita melihat kekarantinaan ini sendiri sudah merupakan suatu praktek dari biopolitics. Kita mengontrol hidup orang. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau kamu mati, keluargamu harus menguburkan dengan cara begini. Kalau kamu sakit, kamu harus dikarantina 14 hari. Itu kan kontrol atas kehidupan. Nah, itu banyak meminjam istilah sains nantinya. Kemudian yang keempat, era informasi, kita seringkali lihat kalau di startup inkubator, revolusi 4.0 dan sebagainya. Omonginnya profit, profit, profit. Yang kita lupa pasca pandemi itu seperti ini. Machines don't get sick. Alat-alat ya itu nggak bisa sakit, manusia bisa sakit. Jadi akan ada potensi kebangkitan diskurs filsuf ekonomi dan Marxian. Marxian nanti akan muncul lagi. Kenapa? Karena terjadi jelas ya terjadi fenomena surplus. Surplus apa itu? Surplus barang, tapi orang-orang nggak mau beli. Kenapa nggak mau beli? Pertama, nggak bisa di karantina. Kedua, nggak mampu karena PHK. Seperti itu. Itu yang pertama, masalah komoditas ya, masalah komoditas barang. Yang kedua, itu masalah otomatisasi. Jadi nanti investor-investor nggak akan pakai tenaga kerja manusia lagi, mereka akan pakai mesin semua. Jadi nanti filsuf ekonomi bukan bermaksud ngomong kotak-kotakan filsafat ya, tapi memang filsafat yang bisa diterapkan itu adalah fokus dari saya S2 saya sekarang, Applied Philosophy. Kemudian yang terakhir yang saya rasa akan meroket itu filsafat ekologi dan filsafat teknologi. Di S2 saya baru masuk semester ini ya. Saya baru masuk semester ini. Memang kebetulan di UGM itu bioetikanya baru medical. Tapi karena latar belakang saya S1-nya biotek, saya pingin sih ngobrolin soal biotek sebetulnya. Tapi ya karena masih medical, jadi saya hubungin sama medical nanti. Cuman yang sering saya sisipkan dikit-dikit ketika kuliah, saya tanya-tanya sama dosen-dosen karena saya ingin tahu, itu ekologi, bagaimana manusia, ya terutama dalam kacamata antroposen. Kemarin saya dengar ada yang ngomongin soal antroposen. Nah, ini bagaimana manusia itu benar-benar mengubah dunia. Jadi kita harus melihat seharusnya bagaimana. Jadi etikanya bagaimana manusia ini mengubahnya sampai selimit apa? Apakah semuanya itu bebas? Ya, dalam kacamata positivis ya. Pokoknya sains bilang begini ya kita ikutin. Atau ada tungkungan tertentu, terutama dari norma-norma agama atau norma-norma culture ya, seperti itu. Itu sih selanjutnya yang ingin saya gali sebagai bukan filsuf,
tapi baru terjun ke filsafat, saya kayak, wah terbuka banget pikiran saya, jadi silau lah saya sama filsafat itu silau, apalagi yang presentasi sebelum-sebelum saya ini nabi semua istilahnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bakalan diomongin lagi di masa yang akan depan setelah pandemi. Ya, ini ada kutipan dari Eric Hoffer, filsuf dari Amerika. Para pembelajarlah yang akan mewarisi masa depan. Mereka yang merasa terpelajar berusaha hidup dalam dunia yang tak lagi ada. Jadi kalau kita merasa kita udah pinter, ya kita bisa hidup, tapi dunia itu udah lewat. Itu dunia sebelum 2020. Tapi kalau kita sekarang belajar terus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Sesuai dengan tema Filofest, filsafat dari masa depan, saya Albert. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bung Albert atas pemaparan presentasinya. Cukup menarik sekali pembahasan tentang refleksi multidimensional setahun Pak Gubuk ini. Mungkin langsung ke pertanyaan nanti kali ya Bung Albert untuk mempersingkat waktu. Pertanyaannya ada nih dari Rizky Korunisa. Dikatakan bahwa Marsian akan bangkit. Di samping itu, para investor akan menggunakan tenaga mesin ketimbang manusia. Apakah juga akan ada kecenderungan untuk bangkitnya kapitalis? Bagaimana keduanya, Marxis dan kapitalis, berhadapan? Langsung dijawab apa gimana, Mas? Boleh langsung dijawab. Oke, sebetulnya kalau kebangkitan kapitalis kita nggak bisa ngomong ya, karena sekarang itu pun zaman keemasan kapitalis. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana komoditas itu diredefinisikan kembali. Karena sebagai tadi bidang saya kan di scientific ya, jadi saya melihat informasi sains itu sudah menjadi komoditas. Nah, mungkin perdebatan selanjutnya itu bukan bangkitnya kapitalis, tapi bangkitnya tipe-tipe komoditas yang lain. Begitu. Kalau bagaimana berduanya berhadapan, Marxis kapitalis ini saya kurang paham ya kalau dalam konteks ekonomi bagaimana. Tapi kalau yang saya lihat sekarang masih status quo. Kalau di scientific, maksudnya Marxis kapitalis di sini. Marxis itu adalah orang-orang yang ingin belajar, ingin mendapatkan komoditas, tapi dia tidak mampu. Sedangkan kapitalis ini orang yang mempunyai means of production. Dia adalah publisher-publisher yang kaya-kaya, yang besar-besar seperti Elsevier dan sebagainya. Berhadapannya bagaimana? Status quo aja. Jadi kita tahu sama tahu aja. Elsevier jual jurnal. Kalau kita mau beli ya monggo, boleh. Tapi kita tahu lah El-Bakian itu siapa. Saihab ya. Kalau kita pakai Saihab, kita pakai jurnal bajakan, akan muncul mukanya dia dada-dada di browser kita. Gitu. Jadi kalau bagaimana berhadapan sampai sekarang masih status quo, belum terlihat tanda-tanda konflik yang akan bisa dipercepat. Tapi tentunya pandemi akan mempercepat konflik kelas. Kalau di scientific begitu, Mas. Oke, terima kasih jawabannya, Bung Albert. Ada pertanyaan lagi dari Urais Fikran. Apa yang menjadi tolak ukur kehidupan Mas sehingga ada pembagian arti hidup antara zo dan bio? Oke, kalau dari Agamben ya, saya baca dari reviewnya artikelnya Agamben, dia bilang kalau zoe itu kehidupan secara fisiologis. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, tangan lengkap misalnya. Kalau orang yang tangannya lengkap, lahir dengan tangan lengkap, tangannya masih lengkap, kakinya lengkap, kemudian kita bisa berpikir jernih, kita bisa bernafas dengan nyaman, tidak sakit perut, tidak sakit kepala, itu zoo. Fisiologis, sangat medical ya, sangat biologis. Tapi kalau bios itu kehidupan kita, kita bisa bangun pagi lalu keluar jalan-jalan nggak pakai masker, itu bio. Kehidupan seperti biasa. Kita bisa nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol sama temen, kita bisa nonton bioskop sama pacar, misalnya pacar, itu bio. Jadi perbedaannya hidup dan kehidupan, begitu. Naked life sama life. Naked life itu zoo, itu dari kata ZOO ya, zoo itu kayak hewan. Hewan itu hidup seperti biasa, naked life. Sedangkan manusia, kita
ada biosnya, ada jiwa. Kalau dalam teologi Kristen itu bios itu jiwa, tapi zo itu raga, gitu. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Bung Albert. Mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk mengakhiri sesi dari Bung Albert. Dari Randy Saputra. Jika mesin bisa menggantikan peran manusia, apa benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Bagaimana tanggapannya Bung Albert? Wah, susah. Susah nih, kalau mesin bisa menggantikan peran manusia, apa benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Kalau dari pertanyaan ini pertanyaan apa pernyataan ya? Kalau mesin bisa menggantikan peran manusia, ya benar semua bidang sudah dikuasai mesin. Tapi ternyata enggak. Mesin tidak bisa menggantikan peran manusia. Jadi salah satu alasan kenapa saya banting setir ya, dari biotek, S1 saya, ngapain sih biotek? Ya biotek itu ngurusin kayak teknik pertanian, atau teknik industri, atau teknik-teknik di biomedical science, itu semua nanti di masa depan bisa digantikan oleh mesin. Makanya saya sekarang pindah jalur ke etika, dan saya sebagai apa ya istilahnya pemula lah. Kalau filsafat ini saya pemula banget. Jadi saya kemarin lihat, wah silau nih, lihat filsafat ini silau. Khusus filsafat itu nggak bisa digantikan mesin, karena standar-standar moral itu masih belum bisa diprogram. Kita normatif filosofi ya itu masih belum bisa diprogram sih so far. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya rutin, misalnya kayak apa sih tes PCR itu bisa dimesinkan, swab test, kemudian rapid test itu semua bisa dimesinkan. Tetapi kalau ethics ya etika, normatif filosofi itu masih belum bisa. Benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Enggak. Benar bisa menggantikan peran manusia? Enggak. Tidak sepenuhnya begitu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih untuk Bung Albert pada sesi kali ini.